Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Kegiatan ekskavasi di sekeliling situs Candi Brahu yang pertama memang bertujuan untuk mencari struktur yang diduga sebagai pagar keliling mengelilingi candi tertua di wilayah Majapahit ini, telah berhasil membuat beberapa kotak gali, di mana beberapa kotak gali tersebut terdapat struktur yang bersambung dengan situs atau struktur yang pertama kali ditemukan di sekitar Candi Brahu ini. Di samping ada beberapa struktur bata merah, di sini juga ditemukan ada beberapa temuan lain. Salah satunya adalah ini. Ini merupakan struktur yang diduga sebagai sumur jopong. Uniknya lagi, sumur jopong ini letaknya di sebelah selatan dari struktur yang diduga sebagai pagar keliling, menjadikan situs sumur ini merupakan area tersendiri yang berada di luar tembok benteng atau tembok pagar dari situs Candi Brahu ini. Ketika kegiatan ekskavasi dilakukan di sekitar area ini, memang tim ekskavasi melihat adanya struktur yang cukup unik terletak di sebelah dari persawahan warga. Untuk itu tim ekskavasi segera melakukan penggalian di tanah yang menutupi dari situs sumur kuno ini. Ketika kedalaman tertentu ditemukan adanya struktur sumur jopong seperti ini. Memang untuk masyarakat kuno dahulu ada beberapa macam tipe sumur, salah satunya adalah sumur jopong, di mana sumur jopong adalah struktur dinding sumur yang berbentuk silinder dan terbuat dari terakota. Jopong berfungsi sebagai penampang sumur pada masa Majapahit maupun sebelumnya. Untuk jumlahnya, jopong pada sebuah sumur biasanya ganjil, bervariasi antara 1 sampai dengan 11 buah. Dan yang kita lihat ini adalah koleksi dari Pusat Informasi Majapahit, di mana struktur sumur jopong di sini masih kelihatan cukup bagus dan terpelihara. Di samping sumur jopong yang terbuat dari terakota, masyarakat kuno juga menggunakan komponen batu bata merah seperti ini untuk membuat sebuah sumur. Untuk sumurnya ini berbentuk persegi dan cukup lebar. Di samping itu juga ada komponen sumur yang terbuat dari bata merah namun berbentuk bulat seperti ini. Ini juga semua peninggalan pada masa zaman kuno dahulu. Jadi masyarakat kuno dahulu menggunakan 3 buah model, yakni sumur jopong, sumur bata merah berbentuk persegi, dan juga sumur bata merah berbentuk bulat. Namun yang kita lihat di penemuan sekitar situs Candi Brahu, ini adalah sumur jopong terbuat dari terakota. Letaknya memang tepat berada di sisi selatan di luar tembok dari Candi Brahu. Candi Brahu sendiri terletak di sisi utara sana, berjarak sekitar 100 meter dari tempat ini dan berjarak sekitar 10 meter dari dinding terluar atau pagar tembok keliling dari situs Candi Brahu. Namun sayang, ketika sehabis digali, sumur jopong ini kembali tergenang oleh air, sehingga kita tidak bisa melihat keseluruhan struktur dari sumur jopong ini. Padahal dulu ketika diekskavasi tampak sekitar 3 lapis sumur jopong di dalamnya. Mungkin karena berada di pinggir persawahan warga dan juga kemarin hujan turun cukup lebat, maka akibatkan strukturnya terendam oleh air.
Di samping adanya struktur sumur cobong yang tadi kita lihat, proses ekskavasi atau penggalian struktur yang berada di sekitar Candi Brahu menemukan beberapa fragmen seperti ini. Fragmen-fragmen kuno yang terdiri dari fragmen gerabah dan juga keramik kuno ini sehabis dibersihkan oleh petugas karena memang kemarin bercampur lumpur. Kemudian setelah dibersihkan, fragmen-fragmen tersebut dijemur di sisi pos dari Candi Brahu. Yang berhasil ditemukan memang hanya berupa potongan-potongan kecil seperti ini, yang terdiri dari fragmen potongan genteng, atap, dan juga potongan-potongan keramik kuno. Tidak ada yang dalam bentuk utuh, semua tersisa hanya pecahan-pecahan seperti ini. Diharapkan dengan adanya temuan-temuan fragmen seperti ini bisa memberikan informasi lebih banyak lagi tentang kemegahan dan juga peradaban pada masa Candi Brahu, serta peradaban yang berada di sekeliling candi, di mana candi ini merupakan candi tertua di wilayah Kerajaan Majapahit. Di mana candi ini dahulunya dibangun pada masa Pusindok, yakni masa sebelum Majapahit. Besar kemungkinan candi ini juga masih dipergunakan ketika Majapahit berkuasa di wilayah ini. Untuk mengharapkan temuan-temuan lepas yang ada di sekitar Candi Brahu dalam keadaan utuh memang cukup sulit teman-teman, karena kita bisa lihat sendiri mayoritas hampir 90% lebih keadaan struktur yang terdapat di sekitar Candi Brahu mengalami kerusakan yang cukup parah. Banyak sekali bata-bata yang telah hancur dan juga hilang. Entah itu karena memang bencana alam atau sengaja memang dijarah pada masa lalu, mengakibatkan struktur-struktur yang tertinggal di sekitar Candi Brahu mungkin hanya tersisa beberapa kecil saja. Cukup ironi memang kenyataan yang ada. Demikianlah teman-teman informasi tentang beberapa temuan lepas yang bisa diperoleh ketika kegiatan ekskavasi di situs Candi Brahu ini dilakukan. Semoga saja informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam upaya untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan di wilayah Nusantara ini. Rahayu.